Pasti kita menjawab ya dalam hal kesusahan, ya. Dalam hal penderitaan, dalam hal ketika keinginan kita itu tidak terpenuhi. Pokoknya hal-hal yang buruk lah, itu adalah tantangan-tantangan kehidupan. Namun apakah tantangan kehidupan itu hanya berbicara hal-hal yang buruk, Bapak Ibu? Tentu tidak. Karena tantangan kehidupan juga itu berbicara tentang kenyamanan-kenyamanan. Kenyamanan dalam hidup. Karena kenyamanan itu bisa membuat orang lupa diri. Iya. Bisa membuat orang lupa diri. Kekayaan, harta yang banyak bisa membuat orang menjadi sombong, menjadi merasa berkuasa dari semua orang. Betul tidak? Iya. Jadi tantangan-tantangan kehidupan itu bukan hanya berbicara tentang kesusahan hidup, tapi kenyamanan hidup juga Tuhan pakai untuk menjadi tantangan. Tuhan pakai untuk menjadi ujian kehidupan kita. Ketika saudara dikasih sesuatu yang banyak, harta yang banyak, kebaikan-kebaikan dalam hidup ini, materi yang banyak, itu ujian. Apakah kita mempergunakan semuanya itu dengan baik, sesuai dengan hikmah dari Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah saudara pernah mengalami semuanya itu? Mengalami tantangan-tantangan itu? Tantangan yang mana yang banyak? Yang susahnya atau yang enaknya? Atau sama-sama? Ya. Atau seimbang? Tapi kayaknya yang susah yang banyak ya? Aduh. Kalau mau dicerita itu tidak habis. Ya, itu kalau kita berfokus pada yang susah-susahnya. Tapi kalau kita melihat yang enak-enaknya juga banyak berkat Tuhan yang Tuhan kasih. Dan itu menjadi ujian dalam kehidupan kita. Tapi pernahkah saudara bertanya, mengapa sih dalam kehidupan ini itu ada namanya tantangan kehidupan? Ada namanya ujian. Mengapa ada hal itu dalam kehidupan kita? Ya, tentunya kalau kita mau menjawab, Alkitab menjawab hal itu bahwa karena kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa, yang sudah dikuasai dengan kegelapan, sehingga setiap waktu, setiap saat itu merupakan peperangan bagi kita. Bukan peperangan secara fisik, tapi kita pernah bahas ini ya, peperangan spiritual, peperangan rohani. Karena setiap hari, setiap saat iblis menggoda kita. Hei, jangan pergi gereja, capek kok, malas. Ya, membuat kita malas. Membuat kita malas berbuat baik, membuat kita malas untuk datang bersekutu. Setiap hari, setiap saat itu kita diuji, kita ditantang, dan menjadi peperangan rohani bagi kita. Nah, selain itu juga, tadi saya katakan bahwa Allah lah yang mengizinkan tantangan itu terjadi. Allah sendiri, Tuhan sendiri yang mengizinkan ujian itu terjadi. Lalu pertanyaan kembali, kenapa sih Allah mengizinkan ujian itu terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang percaya? Kenapa demikian? Mungkin kita pernah mengalami hal ini ya, ketika kita ada dalam kesusahan, kita bertanya, oh Tuhan, matumbay katuang kususite, matumbay mabanda amar ote ujian mibenna. Kita bertanya seperti itu. Tapi kalau dalam keadaan yang baik, dalam keadaan berkelimpahan, kita pernah bertanya kan, Tuhan, kenapa saya dikasih harta yang banyak? Ya. Kenapa tiba-tiba saya menjadi apa? Miliarder? Ya. Yang mau cair nanti. Ya. Pernahkah kita bertanya seperti itu tentang berkat-berkat Tuhan yang Tuhan kasih? Itu semua ujian. Kita bertanya seperti itu, kenapa Tuhan mengizinkan ujian-ujian itu terjadi dalam kehidupan kita? Tapi kalau kita lihat dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara ingat kisah Ayub ya? Ingat ya? Kisah Ayub, dikatakan dia adalah orang apa? Bukan orang yang jahat Bapak Ibu,
Dia itu adalah orang yang benar, orang yang saleh. Bahkan dikatakan lebih benar, lebih saleh daripada orang-orang sesamanya. Bayangkan, tidak ada orang yang lebih benar, tidak ada orang yang lebih saleh daripada Ayub. Tapi apa yang terjadi? Tuhan izinkan ujian pencobaan itu terjadi pada diri Ayub sejadi-jadinya. Secara luar biasa ujian itu terjadi. Anak-anaknya mati, harta bendanya dirampas semua, istrinya meninggalkan dia. Kita bertanya, kenapa sih Tuhan tidak ambil saya istrinya? Tapi Tuhan izinkan istrinya hidup dan bahkan istrinya mengejek Ayub. Aduh, itu bukan istri yang baik. Berbicara istri yang baik itu yang tadi disampaikan di Amsal itu, yang sungguh luar biasa berperan di dalam keluarga. Nah, orang yang benar Ayub ini diuji oleh Allah secara habis-habisan. Mengapa demikian? Lalu kemudian dalam bacaan utama kita dari Yeremia tadi, ya, siapa itu Yeremia, Bapak Ibu? Yeremia itu adalah nabi Allah. Dia ini seorang nabi. Ya, kalau kita bawa sekarang ya mungkin dia seorang pendeta ya. Dia seorang hamba Tuhan, orang yang dipilih Tuhan untuk memberitakan kebenaran pada semua orang. Jadi kalau hamba Tuhan, seorang nabi pasti apa? Dia orang yang baik kan? Dia orang yang baik. Dia hamba Tuhan, orang baik hati, suka nasihati orang. Namun apa yang terjadi dalam pelayanannya? Di tengah-tengah pelayanannya, orang-orang sekampungnya sendiri, bayangkan. Orang kampungnya di mana dalam bacaan kita? Di Anatot. Orang-orang sekampungnya di Anatot justru merasa terganggu dengan pelayanan Nabi Yeremia. Mereka terganggu, terusik dengan pelayanan Yeremia, terutama ketika dia bernubuat dalam nama Tuhan. Dia menegur orang-orang yang melakukan kejahatan dan orang tidak senang. Mereka tidak senang. Ya. Jadi dia tinggal di lingkungan orang-orang yang jahat. Dan ini merupakan bukan tugas yang gampang ya. Dia tinggal di orang-orang yang jahat dan Tuhan pilih Yeremia untuk menyatakan kebenaran Allah. Orang-orang penjahat ini, preman-preman. Kalau Bapak Ibu ditunjuk Tuhan untuk diutus menegur orang itu, maukah? Ya, belum tentu kita mau. Itu berat. Dan yang terjadi ketika Nabi Yeremia menyampaikan kebenaran di tengah-tengah angkatan yang jahat, di tengah-tengah orang-orang yang jahat, orang-orang sekampungnya, tidak menutup kemungkinan keluarganya juga ya. Apa yang terjadi kepada Nabi Yeremia? Dia mendapatkan apa? Dia mendapatkan respon yang baik? Tidak. Dia mendapatkan respon yang buruk. Dia dibenci, dia ditolak. Bahkan apa yang terjadi? Mereka merencanakan pembunuhan terhadap Yeremia. Ya, mereka merencanakan pembunuhan. Bayangkan. Itu yang terjadi kepada hamba Tuhan Yeremia. Dia ditolak oleh orang-orang sekampungnya. Dan itu juga yang terjadi kepada Yesus, bukan? Yesus datang ke kampungnya. Di mana itu? Dia berkhotbah di rumah ibadat dan orang-orang sekampungnya itu menolak dia, bahkan mau mendorong dia di jurang. Ya, dan Tuhan bilang apa? Hamba Tuhan ditolak di kampungnya. Itu juga dialami oleh Yeremia. Saudara, jika ini yang terjadi pada saudara, apa yang saudara lakukan ketika saudara menegur orang, lalu orang itu menolak teguran, bahkan mungkin mengancam ya, kami kudah kok, pukul kok nanti. Nah, apa yang dirasakan oleh Bapak Ibu Saudara dalam situasi ini?
pasti mungkin ada yang menyerah ya, mungkin ada yang lari, mungkin ada yang berbalik untuk menyerang lagi. Apa yang dilakukan oleh Yeremia? Menghadapi situasi ini, Yeremia tetap percaya bahwa Tuhan itu adil. Dia katakan bahwa Tuhan itu menguji hati dan batin. Dari sinilah tema kita. Tuhan menguji hati dan batin. Yeremia sadar bahwa semua perkara yang dihadapinya itu harus diserahkan kepada Tuhan. Dia tahu pertolongan itu datang daripada Tuhan. Dia tidak mundur dari pelayanannya, tetapi dia setia terhadap panggilannya. Luar biasa, Bapak Ibu. Dari situasi ini kita tahu mengapa Tuhan menguji batin dan hati orang percaya. Mengapa Tuhan menguji hati dan batin? Yaitu untuk melihat. Tuhan mau melihat kita sebagai orang percaya, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Apakah kita tetap bersandar kepada Tuhan? Itu yang Tuhan mau lihat. Seperti Yeremia ini. Tuhan melihat Yeremia ini, dia tetap bersandar kepada Tuhan. Seperti itu jugalah kita. Ketika kita dikasih ujian, ketika kita dikasih cobaan, Tuhan mau melihat apakah anakku ini yang mengaku-ngaku orang Kristen, yang ngaku-ngaku percaya Kristus, apakah dia mengandalkan saya? Dia mengatakan saya ini Tuhan, apakah dia mentuhankan saya dalam kehidupannya? Pengertian mentuhankan itu artinya kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan dan bukan yang lain. Apakah kita memohon hikmah daripada Tuhan? Ketika kita punya harta yang banyak, ketika Tuhan memberikan berkat-berkat Tuhan yang banyak, apakah kita tanya Tuhan, oh Tuhan, kenapa harta ini sungguh banyak diberikan kepada saya? Apa yang harus saya lakukan dengan harta kekayaan ini? Apa yang saya harus lakukan dengan bakat-bakat saya yang saya punya ini? Karena kita percaya segala sesuatu itu datangnya daripada Tuhan. Itulah ketika Tuhan mengatakan, ketika dikatakan bahwa Tuhan menguji hati, Tuhan menguji batin. Apakah kita menjalani kehidupan ini, menjalani tugas tanggung jawab kita sesuai dengan hikmat dan dari tuntunan kita? Itulah Tuhan mau lihat ketika Tuhan mengizinkan ujian pencobaan terjadi. Ketika Tuhan menguji Ayub, ya, Ayub lolos ujian karena dia betul-betul membawa perkaranya kepada Tuhan. Dan bagi kita, bagi saudara, bagi saya dan Bapak Ibu yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, ya, dalam pembacaan kita ini konteks pelayanan, ya. Ketika kita melayani sebagai majelis penatua diaken, sebagai pengurus-pengurus OIG, sebagai yang termasuk dalam kepanitiaan panitia, tantangan itu pasti ada, ya. Tantangan itu pasti ada terus, pasti ada saja orang-orang yang tidak menyukai kita, yang tidak menyukai pelayanan-pelayanan kita. Pasti ada orang itu, ya. Mereka sulit menerima kita. Itu ujian bagi kita. Itu salib bagi kita. Tapi Tuhan mau lihat apakah kita setia untuk mau memikul salib. Apakah kita setia dalam ujian itu, menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, seperti hambanya Yeremia ini, kita meminta tolong kepada Tuhan. Kita terus setia dalam pelayanan kita, dalam tugas tanggung jawab kita. Pasti Tuhan bekerja. Dan pasti Tuhan buka jalan. Tuhan pasti buka jalan ketika kita setia. Karena kita percaya bukan manusia yang memilih kita, tetapi Tuhan sendirilah yang memilih kita untuk mengerjakan tugas tanggung jawab. Dan bagi jemaat semua, ya, termasuk kita, dikatakan bahwa kita ini orang-orang percaya, orang-orang yang sudah diselamatkan, dan kita pun diutus ke dalam dunia.
Itulah status kita semua Bapak Ibu. Kalau kita baca dalam Yakobus pasal 1 ayat 3 sampai 4, di situ berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Itu kata firman Tuhan tentang ujian. Jadi setiap ujian itu membawa kita pada ketekunan. Tekun. Tekun untuk apa? Untuk mencari Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan. Tekun untuk bersandar pada kehendak Tuhan. Lalu kemudian membawa kita pada ketaatan. Ketaatan seperti apa? Membawa kita ketaatan seperti anak tunggal Bapa, yaitu Yesus Kristus. Membawa kita pada ketaatan seperti Yesus Kristus. Saudara coba, Bapak Ibu Saudara renungkan. Tuhan Yesus itu pencobaannya, ujiannya itu kurang apa lagi yang dia dapatkan, yang dia alami? Tuhan Yesus dicobai di padang gurun berapa kali? 3 kali. Masih hafal ya pencobaan-pencobaannya apa saja? Dia dicobai 3 kali di padang gurun. Lalu kemudian cobaannya apa lagi? Dia dimusuhi oleh orang-orang sekampungnya tadi. Dia ditolak. Lalu kemudian apa lagi? Dia dibenci oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Dibenci oleh banyak orang. Apalagi? Dia dikhianati oleh muridnya sendiri. Siapa yang mengkhianat? Siapa? Yudas. Atau saya dan Bapak Ibu. Dia dikhianati oleh murid-muridnya. Lalu ketika dia ditangkap, murid-muridnya kemana? Murid-muridnya lari meninggalkan Yesus. Lalu dia mengalami penderitaan. Dia dihukum secara tidak adil. Dia dipermalukan. Dia disiksa secara tidak manusiawi. Lalu dia disalib. Dia digantung di atas kayu salib. Tetapi sungguh luar biasa Bapak Ibu, dalam penderitaannya di atas kayu salib, di atas kayu salib itu dia masih berkata apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ngeri. Luar biasa ketaatan Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian dia mati secara terhina. Dan dia mati pada umur berapa? Dia mati sekitar umur 33 tahun. Bapak Ibu itu umur masih muda atau sudah tua? Masih muda. Masih muda. Dia mati muda Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau yang sudah lewat umur 33 tahun, yang sudah tua itu kita sungguh bersyukur Bapak Ibu. Karena ketika kita masih hidup sampai pada saat ini itu karena kematian Yesus Kristus. Sungguh luar biasa ketaatan Yesus Kristus. Dan itulah yang Bapa mau. Itulah yang Tuhan mau. Supaya kita taat ketika kita menghadapi ujian, ketika kita menghadapi pencobaan yang diizinkan terjadi. Bapak Ibu Saudara, jangan menyerah akan kehidupan ini. Karena Tuhan pun tidak menyerah terhadap kehidupan kita. Dia melihat kehidupan kita berharga. Karena kekuatan kita itu kita dapatkan dalam Kristus. Dialah yang memampukan kita untuk menghadapi setiap ujian, menghadapi setiap pencobaan. Tuhanlah yang memampukan kita. Menutup khotbah ini mari kita buka 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Kita baca bersama-sama. 1 Korintus pasal 10 ayat 13.
1 Korintus pasal 10 ayat 13, 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ingatlah selalu firman Tuhan ini. Ketika kita menghadapi pencobaan, penderitaan, mari kita aminkan, kita ingat firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan inilah yang menguatkan kita. Amin.